Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan UAS implementasi sistem cerdas yang berjudul implementasi pelayanan virtual dengan robotic process automation atau RPA dan kecerdasan buatan. Latar belakang, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dengan demikian menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya, baik dilakukan sendiri oleh birokrasi pemerintah maupun bekerja sama dengan sektor swasta. Birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebutkan penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara. Aktor lain sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Birokrasi pemerintah wajib bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, profesional, tidak diskriminatif, dan melihat publik sebagai customer dan citizen. Karena itu perlu dikembangkan adanya kesadaran tentang siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Dalam perkembangannya, budaya pelayanan harus dipandang sebagai sebuah proses belajar yang menghasilkan bentuk baru serta pengetahuan dan kepandaian yang baru. Sebagai sebuah proses belajar, budaya pelayanan harus dapat melakukan perubahan kebiasaan, perubahan nilai, dan perubahan pola pikir atau paradigma. Perubahan paradigma pelayanan dari peningkatan kepuasan internal birokrasi ke arah peningkatan kepuasan masyarakat, yaitu ukuran keberhasilan kinerja pelayanan adalah sampai sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para pegawai ASN. Budaya pelayanan itu terartikulasi melalui sikap, nilai-nilai kepentingan bersama, dan tingkah laku daripada pegawai ASN dalam memberikan pelayanan. Dinas Pendidikan Kota Batam merupakan unsur pelaksanaan dalam unsur pemerintah yang bergerak pada bidang pendidikan dan pimpinan oleh kepala dinas yang bertanggung jawab kepada wali kota Batam melalui sekretaris daerah. Dalam sistem pelayanan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Batam masih menggunakan prosedur manual, sehingga terdapat kendala bagi masyarakat yang notabene jarak jauh dari instansi. Akibatnya, sebagian masyarakat mengalami kesulitan untuk mengurus berkas atau permasalahan yang dibutuhkan terkait dalam menjalankan penyelenggaraan di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pada penelitian ini membahas pelayanan virtual dan perbandingan antara pelayanan virtual dengan metode sistem manual yang sebelumnya telah dilakukan oleh instansi Dinas Pendidikan Kota Batam. Dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka dibuatlah sebuah penelitian yang berjudul Implementasi Pelayanan Virtual dengan Robotic Process Automation RPA dan Kecerdasan Buatan. Studi kasus Dinas Pendidikan Kota Batam. Batasan masalah dari permasalahan yang perlu seliti, maka permasalahan perlu dibatasi. Berikut ini adalah batasan masalah yang ada. Yang pertama, pada sistem ini hanya menggunakan satu perangkat tetap. Yang kedua, chatbot menggunakan chatbot web-based program berbasis pihak ketiga. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh chatbot. Yang keempat, UFX Studio, sebuah program yang digunakan
digunakan untuk membuat RPA. Yang kelima, sistem ini masih membutuhkan input manusia agar dapat berfungsi meskipun sudah termasuk otomatisasi proyek robotik. Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, maka rumusan yang akan dibahas dalam laporan ini adalah: yang pertama, telah dibuatnya sistem yang dapat mengikuti pekerjaan dan pelayanan pada instansi dinas pendidikan pada atas. Yang kedua, perlu dilakukan perbandingan hasil peningkatan produktivitas kerja dan efisiensi saat menggunakan sistem layanan virtual dengan sistem lama. Yang kedua, belum adanya sistem pelayanan yang menggunakan integrasi LPMI. Yang ketiga, perlu dilakukannya perbandingan hasil efisiensi saat menggunakan sistem layanan virtual dengan sistem lama. Adapun tujuan laporan ini adalah sebagai berikut: untuk memberikan dan mengembangkan layanan virtual yang dapat melayani masyarakat pada instansi di pendidikan kecamatan. Yang kedua, merancang mengimplementasikan konversasional flow untuk kebutuhan support dalam melayani pertanyaan di masyarakat. Yang ketiga, mengukur efisiensi penerapan sistem robotik proses automation terhadap layanan virtual serta meningkatkan komunikasi kinerja pelayanan pada instansi dinas pendidikan kota Batu. Manfaat pertama sebagai penambahan ilmu pengetahuan berbasis web-based dalam pelayanan secara virtual dan menggunakan RPA. Yang kedua, memudahkan masyarakat dalam mencari informasi dengan adanya pelayanan virtual yang tersedia saat ini. Yang ketiga, menambah pengetahuan bagi pembaca maupun penulis. UIFED adalah platform RPA gratis yang mampu bekerja dengan semua aplikasi web atau antarmuka terintegrasi dengan Windows dan browser Office, juga memiliki fungsi record. Chatbot merupakan layanan digital yang memiliki kemampuan percakapan dengan bahasa alami dalam aplikasi pesan instan dan bantuan AI. Dialogflow merupakan komponen pengembangan teknologi interaksi manusia ke komputer Google yang dibangun di atas percakapan menggunakan NLP (Natural Language Processing) dan menggunakan language understanding. Dialogflow memiliki 3 komponen utama, yaitu agents, intents, dan entities. Agents sebanding dengan modul. Agent ini akan mengontrol aliran seluruh conversation flow. Dalam agent ini terdapat sekumpulan intents dan entities. Yang kedua, intents. Bagian ini memetakan pertanyaan pengguna sehingga peta bahasa diskusi dapat ditentukan dan tanggung jawab dapat diberikan saat pengguna mengucapkan frasa tertentu. Yang ketiga, entities untuk mengidentifikasi nilai yang berguna dari sebuah masukan bahasa alami. Dalam hal ini adalah pertanyaan yang dikirim oleh user. Gambaran umum sistem. Gambar ini merupakan gambaran sistem yang sudah menerapkan sistem RPA dan AI. Masyarakat melakukan proses tanya jawab dengan pelayanan virtual pada platform chatbot web-based. Hasil chat tersebut dimasukkan ke file Excel dan dijadikan data source. Proses selanjutnya ke website yang digunakan instansi. Tahap akhirnya robot akan mengirimkan data pada masyarakat via chatbot. Setelah ini, sistem berakhir dan proses dilanjutkan oleh bagian counter pelayanan pada instansi. Desain arsitektur sistem. Pada gambar 22 ini di atas menjelaskan hubungan antara bagian-bagian yang diperlukan untuk pembuatan sistem ini. Chatbot berbasis web, platform Dialogflow NLP, UIFED Studio yang dimonitor dan dikendalikan oleh UIFED Orchestrator. Spreadsheet dan Excel sebagai sumber data merupakan komponen dari sistem arsitektural.
antara proses dialog flow dan sistem RPA menggunakan prosedur UEFAT Google identifikasi proses akses manajemen yang berfungsi sebagai jembatan jalur robot dibangun di UEFAT Studio untuk sistem RPA ini. Selanjutnya UEFAT Orchestrator dapat digunakan untuk menjadwalkan, melacak, dan melaporkan robot yang digunakan. Studi literatur pada tahapan ini dilakukan pengumpulan sumber materi baik dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya berhubungan dengan RPA dan perbuatan chatbot. Selain itu juga dilakukan pengamatan ke instansi terkait dengan sasaran pelayanan instansi dan cek dengan masyarakat. Pengumpulan data dikumpulkan adalah data-data percakapan antara pelayanan instansi dengan masyarakat dan data macam-macam pertanyaan yang ada di instansi. Perancangan sistemnya melakukan perancangan sesuai kebutuhan pada analisis sebelumnya. Perancangan yang dibuat antara lain adalah pembuatan chatbot pada dialog flow, rancangan RPA dan UEFAT Studio, lalu mengintegrasikan antara dialog flow dan UEFAT Studio. Implementasi tahapan ini dilakukan penggabungan kedua implementasi tersebut, yaitu implementasi pada sistema chatbot dan RPA yang kemudian direalisasikan sehingga menghasilkan sistem yang diinginkan. Analisis hasil pengujian. Pada bagian pengujian dilakukan tahapan menguji sistem yang berasal dari hasil implementasi. Tahapan ini akan menghasilkan program atau sistem yang sesuai dengan harapan dari penelitian ini. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.